nama saya Wisnu Tomo. Saya adalah seorang mahasiswa dari program studi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu dengan teman-teman terkait dengan pendidikan sebagai kapital. Ilmu ini saya dapatkan dari buku yang berjudul Pengantar Sosiologi Pendidikan yang ditulis oleh Profesor Dr. Damsar. Waktu saya membaca buku ini, ada satu bab yang membuat saya tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dan mendiskusikannya dengan teman-teman, yaitu mengenai pendidikan sebagai kapital. Kenapa ini menarik untuk dibahas? Karena seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang persaingan dalam mendapatkan pekerjaan itu sangat ketat. Dan yang menjadi tolak ukur pertama dalam kualifikasi pekerjaan itu adalah pendidikan. Jadi orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi itu dapat dimungkinkan memiliki pekerjaan yang baik dan layak. Dalam hal ini, pendidikan dapat diartikan sebagai investasi atau modal kita dalam mencari pekerjaan. Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi dalam human capital atau kapital manusia ini sudah berkembang dan diyakini di setiap negara. Setiap negara meyakini bahwa investasi dalam sektor pendidikan itu dapat menunjang atau menjadi syarat dalam melakukan pembangunan-pembangunan lainnya. Sebelum mempelajari lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu kapital. Secara etimologis, kapital memiliki akar kata caput yang berarti kepala. Kapital juga dapat diartikan sebagai dana, persediaan barang, dan sejumlah uang dan bunga pinjaman. Dalam kamus ilmiah, kapital diartikan sebagai utama atau inti. Contohnya, capital city yang berarti kota utama. Dalam ekonomi, kapital diidentikan dengan modal. Begitu pula dalam bahasa Inggris, kapital juga memiliki arti modal. Namun, modal di sini diartikan sebuah barang yang memungkinkan untuk investasi. Berdasarkan pengertian tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kapital itu adalah modal untuk investasi. Berdasarkan pengertian dasar, dalam perkembangannya muncul 4 teori kapital, yaitu teori kapital manusia, teori kapital sosial, teori kapital budaya, dan teori kapital simbolik. Konsep kapital manusia ini pertama kali diperkenalkan oleh Theodore William Schultz lewat pidatonya yang berjudul Investment in Human Capital. Beliau berpidato di hadapan para ekonom Amerika, yang pada saat itu para ekonom hanya menganggap kapital itu sebagai kapital fisik yang berwujud alat, terus mesin-mesin yang dapat memperingan dan mempermudah produktivitas manusia. Gagasan tersebut mengandung makna bahwa proses perolehan pengetahuan dan keterampilan dalam pendidikan itu bukan hanya sekedar konsumtif biasa, namun diartikan sebagai investasi sumber daya manusia. Dari gagasan tersebut mulai berkembang teori kapital manusia yang dikembangkan oleh beberapa ahli. Yang pertama itu dari S. Suryadi. S. Suryadi mengemukakan bahwa kapital manusia ini menunjuk pada tenaga kerja sebagai pemegang kapital yang tercermin dalam keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas seseorang. Elinor Ostrom melihat kapital manusia sebagai keterampilan dan pengetahuan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Sementara menurut Robert Marcus Jakalawang, kapital manusia sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang didapatkan melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan tertentu. Kapital manusia diciptakan dengan mengubah manusia dengan memberikan mereka keterampilan dan pengetahuan melalui pendidikan yang memampukan mereka untuk bertindak dengan cara-cara yang baru. Alasan mengapa pendidikan sebagai kapital manusia, karena pendidikan merupakan investasi yang paling penting dalam modal manusia untuk menjawab tantangan global pada saat ini. Oleh karena itu, keahlian dan kecakapan seseorang dalam menghadapi persaingan kerja sangat dipengaruhi oleh seberapa tinggi dan luasnya pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Pengakuan terhadap kapital manusia dalam pendidikan formal diwujudkan dalam bentuk ijazah. Sedangkan pengakuan kapital manusia non-formal itu
dapat dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan lain sebagainya. Adapun pengakuan pendidikan informal, yaitu dibuktikan dengan pengakuan masyarakat, contohnya seperti keterampilan dalam memijat ataupun pengobatan alternatif. Menurut Bourdieu, kapital sosial sebagai sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang yang berasal dari jaringan sosial yang terlembaga serta berlangsung terus-menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik. Dengan kata lain, keanggotaan dalam kelompok sosial. Sementara, menurut Robert Marcus Jakalawang, kapital sosial adalah kekuatan komunitas yang dikonstruksikan oleh individu atau kelompok dengan mengacu pada struktur sosial yang menurut penilaian mereka dapat mencapai tujuan, baik secara individu ataupun kelompok, dengan efektif dan efisien. Dari definisi oleh dua ahli tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kapital sosial merupakan investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, norma, serta kekuatan dalam menggerakkan struktur sosial untuk mencapai tujuan individu ataupun kelompok dengan efisien dan efektif. Ketika seseorang mengikuti pendidikan baik itu formal maupun non-formal, maka dia akan memperoleh segala sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma. Seiring bertambah banyak dalam kita mengikuti pendidikan formal maupun informal, maka jaringan sosial yang kita dapat akan semakin luas, terutama dalam pendidikan formal yang sering kita alami. Ketika seseorang menyelesaikan studi, baik itu di sekolah ataupun perguruan tinggi, maka seseorang itu akan mendapatkan predikat sebagai alumni. Kapital sosial yang diolah dari sumber daya jaringan alumni itu akan bertambah semakin kuat bila orang tersebut mampu menciptakan suatu kepercayaan antara dirinya dengan alumni yang lain. Selain itu, ketika seseorang menjadi siswa ataupun mahasiswa, dia pasti akan mendapatkan nilai dan norma. Biasanya nilai dan norma yang didapat itu terkait dengan kerja keras, kejujuran, santun, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Bila semua hal itu tadi dapat dilakukan dengan baik, maka kapital sosial yang dimiliki oleh seseorang akan bertambah kuat. Robert Marcus Jakalawang mendefinisikan kapital budaya itu menjadi 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi manusia yang diwujudkan sebagai badan, yang kedua dimensi objek, yang ketiga yaitu dimensi institusional. Dimensi manusia dari kapital budaya adalah embodied state, yaitu keadaan yang terwujud dalam badan manusia atau menyatu seutuhnya dengan badan manusia menjadi satu kesatuan yang utuh. Dimensi objek dari kapital budaya dikenal sebagai objective state, yang memiliki arti yaitu keadaan yang sudah dibendakan atau dijadikan objek oleh manusia. Yang ketiga yaitu dimensi institusional dari kapital budaya, itu menunjukkan suatu keadaan di mana benda-benda itu sudah menunjukkan entisitas yang sama sekali terpisah dan mandiri. Dari pengertian tentang kapital budaya dan penjelasannya oleh Robert Marcus Jakalawang, itu sudah sangat jelas bahwa pendidikan membentuk kompetensi dan pengetahuan yang membentuk kultur seseorang. Kultur tersebut memberikan preferensi dalam berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku dengan baik. Kapital simbolik ini adalah kapital yang berwujud dalam prestis, status, otoritas, dan kehormatan atau gengsi sosial yang berasal dari keterampilan mengatur simbol sosial. Contohnya seperti ini. Katakanlah seseorang yang baru menerima undian sebesar 500 miliar. Orang tersebut secara otomatis akan masuk ke dalam kategori ekonomi kelas atas. Namun, orang ini belum tentu memiliki kapital budaya dan kapital simbolik yang tinggi. Berbeda dengan orang yang berasal dari keluarga kaya. Orang yang berasal dari keluarga kaya biasanya memiliki pendidikan yang cukup. Perbedaan pendidikan seseorang itu dapat terlihat dalam gaya, rasa, serta selera dalam menentukan sesuatu. Contohnya seperti makanan, pakaian, perabotan rumah, musik, drama, film, dan lain sebagainya. Perbedaan ini juga dapat dilihat dari
prestis, status, otoritas, dan kehormatan sosial. Dengan kata lain, keterampilan mengatur simbolik itu tidak serta-merta didapatkan dengan ekonomi tinggi. Namun, keterampilan ini diperoleh melalui proses pendidikan yang panjang. Jadi perlu kita sadari bahwa pentingnya peranan pendidikan sebagai human capital itu karena modal manusia untuk tetap hidup bukan hanya ditentukan dari modal materi saja, akan tetapi pendidikan dibutuhkan sebagai jembatan untuk menuju manusia yang berwawasan luas, berdedikasi tinggi, dan mempunyai skill yang mumpuni untuk menghadapi tantangan global saat ini. Ya, mungkin itu saja yang kita dapat bahas pada kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Mohon maaf bila saya dalam penyampaian saya ini banyak kekurangan dan masih perlu banyak belajar lagi. Sekian, saya Wisnu Tomo pamit undur diri. Salam Rahayu. Jadi orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi itu dapat dimungkinkan memiliki pekerjaan yang baik dan layak. Itu jadi dalam hal ini pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah investasi. Dalam hal ini, pendidikan konsep pendidikan sebagai investasi ini sudah diyakini oleh setiap negara. Dalam ekonomi, Gagasan tersebut mengandung makna bahwa pendidikan proses perolehan pengetahuan dan keterampilan dalam pendidikan itu bukan hanya sekedar konsumtif biasa, namun diartikan sebagai investasi sumber daya manusia. Pendidikan sebagai suatu sarana pembangunan ini ampas telo. Aduh. Amas.